Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febina Dwi Pangestu akan mempresentasikan materi tentang Total Quality Management. Sejarah Total Quality Management. Total Quality Management bermula di Amerika Serikat selama PD2, ketika ahli statistik AS W. Edward Deming menolong pada insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Total Quality Management muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknik dengan tenaga kerja yang berkembang pesat tak teralih atau semi teralih saat dan setelah PD2. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagai besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, Total Quality Management juga menekankan pada pentingnya input namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, Total Quality Management terfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal, dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana Total Quality Management menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Jadi, dapat disimpulkan, awal mulanya Total Quality Management adalah dunia bisnis. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management adalah suatu konsep manajemen yang telah dikembangkan sejak 50 tahun lalu yang diambil dari berbagai praktek manajemen, usaha peningkatan dan pengembangan produktivitas. Di mana lampau literatur manajemen terfokus pada fungsi-fungsi kontrol kelembagaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, perekrutan staf, pemberian arahan, penugasan, strukturisasi, dan penyusunan anggaran. Total Quality Management adalah faktor yang penting dalam suatu perusahaan dan juga dalam teknologi informasi. Adapun konsep dasar dari Total Quality adalah tujuan perbaikan proses secara terus-menerus, artinya kualitas selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Prinsip difokuskan pada pelanggan, perbaikan proses dan keterlibatan total. Elemen kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi, ganjaran dan pengakuan serta pengukuran. Prinsip mutu. 1. Fokus pada pelanggan. Mutu berdasarkan pada konsep bahwa setiap orang mempunyai pelanggan dan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan harus dipenuhi setiap saat kalau organisasi atau perusahaan secara keseluruhan bermaksud memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal. 2. Perbaikan proses. Konsep perbaikan terus-menerus dibentuk berdasarkan pada permisi suatu seri. Langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan output seperti produk berupa barang dan jasa. Perhatian secara terus-menerus bagi setiap langkah dalam proses kerja sangat penting untuk mengurangi keragaman dari output dan memperbaiki keadaan. Tujuan pertama perbaikan secara terus-menerus ialah proses yang handal dalam arti bahwa dapat diproduksi yang diinginkan setiap saat tanpa variasi yang diminimumkan. Ketiga, keterlibatan total. Pendekatan ini dimulai dengan kepemimpinan manajemen senior yang aktif dan mencangkup usaha
yang memanfaatkan bakat semua karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif di pasar yang memasuki. Pemasok juga dilibatkan dan dari waktu ke waktu menjadi mitra melalui kerjasama dengan para karyawan yang telah diberi wewenang atau kuasa yang dapat menguntungkan organisasi atau perusahaan. Elemen pendukung total quality management dalam perusahaan. 1. Kepemimpinan. Pemimpin senior suatu organisasi harus sepenuhnya menghayati implikasi manajemen di dalam suatu ekonomi internasional di mana manajer yang paling berhasil, paling mampu dan paling hebat pendidikannya di dunia harus direbutkan melalui persaingan yang ketat. Kenyataan hidup yang berat ini akan menyadarkan manajer senior mengakui bahwa mereka harus mengembangkan secara partisipatif baik misi dan visi mereka maupun proses manajemen yang dapat mereka pergunakan untuk mencapai keduanya. Pemimpin bisnis harus mengerti bahwa total quality management adalah suatu proses yang terdiri dari 3 prinsip dan elemen-elemen pendukung yang harus mereka kelola agar mencapai perbaikan mutu yang berkesinambungan sebagai kunci keunggulan bersaing. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mutu didasarkan pada keterampilan setiap karyawan yang pengertiannya tentang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ini mencangkup mendidik dan melatih semua karyawan, memperbaiki baik informasi yang mereka butuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan memecahkan persoalan. Pelatihan tambahan pada benchmarking, statistik, dan teknik lainnya juga dipergunakan dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan yang paripurna. Ketiga, struktur pendukung. Dukungan semacam ini mungkin diperoleh dari luar melalui konsultan, akan tetapi lebih baik kalau diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri. Suatu staf pendukung yang kecil dapat membantu tim manajemen senior untuk mengartikan konsep mengenai mutu, membantu melalui network dengan manajer mutu di bagian lain dalam organisasi, dan membantu sebagai narasumber mengenai topik-topik yang berhubungan dengan mutu bagi tim manajer senior. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dalam suatu lingkungan mutu mungkin perlu ditempuh dengan cara berbeda-beda agar dapat berkomunikasi kepada seluruh karyawan mengenai suatu komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam usaha peningkatan mutu. Secara ideal, manajer harus bertemu pribadi dengan karyawan untuk menyampaikan informasi, memberikan pengarahan, dan menjawab pertanyaan dari setiap karyawan. Yang kelima, ganjaran dan pengakuan. Gagal mengenai seseorang mencapai sukses dengan menggunakan proses manajemen mutu terpadu akan memberikan kesan bahwa ini bukan arah menuju pekerjaan yang sukses dan memungkinkan promosi atau sukses individu secara menyeluruh. Jadi pada dasarnya karyawan yang berhasil mencapai mutu tertentu harus diakui dan diberi ganjaran agar dapat menjadi panutan atau contoh bagi karyawan lainnya. Yang keenam, pengukuran. Di dalam menentukan penggunaan data, kepuasan pelanggan eksternal harus diukur untuk menentukan seberapa jauh pengetahuan pelanggan bahwa kebutuhan mereka benar-benar dipenuhi. Pengumpulan data pelanggan memberikan suatu tujuan dan penilaian kinerja yang realistis serta sangat berguna di dalam memotivasi setiap orang atau karyawan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Karakteristik total quality management. Menurut Gotts dan Davis, ada 10 karakteristik total management sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Obsesi terhadap kualitas. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Perbaikan secara berkesinambungan. 7. Pendidikan dan pelatihan. 8. Kebebasan yang terkendali. 9.
kesatuan tujuan, yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode Total Quality Management. 1. Metode W. Edward Deming. Salah satu metode Deming yang terkenal ialah siklus Deming, Deming Cycle. Siklus Deming ialah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan Do Check Age. Penjelasan dari setiap siklus PDCA tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rencana perbaikan plan. Yang kedua, melaksanakan rencana DO. Yang ketiga, memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai, cek atau study. Yang keempat, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, action. Yang kedua, metode Joseph M. Juran. Kontribusi Juran yang paling terkenal ialah Juran Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Yang pertama, mencapai perbaikan tes struktur atau dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. Kedua, mengadakan program pelatihan secara luas. Ketiga, membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang ketiga, metode Philip B. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik. Acceptable quality level. Pandangan-pandangan Crosby dirangkumkan dalam ringkasan yang ia disebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yaitu: pertama, definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Yang ketiga, kerusakan nol zero effect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conformation. Manfaat Total Quality Management. Menurut Hazel, manfaat penerapan Total Quality Management bagi perusahaan atau organisasi adalah Nasution. Proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk, fitur, dan service ability. Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Manajemen pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain, dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Prinsip Total Quality Management. 1. Kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketetapan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Kedua, respek terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan.
3. Manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, prioritas, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. Yang kedua, variasi atau variabilitas kerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep siklus PDCA yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksana rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Unsur total quality management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam total quality management, pelanggan internal dan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan total quality management, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Maka berlaku prinsip good enough is never good enough. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Dalam penerapan total quality management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Total quality management suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan total quality management berjalan dengan sukses. Yang kelima, kerjasama tim, kemitraan, dan berhubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Kedelapan, kebebasan yang terkendali. Dalam hal ini, karyawan melakukan standarisasi proses dan mereka pula yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan setiap orang tersedia mengikuti prosedur standar tersebut. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Supaya total quality management dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. 10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama, meningkatkan hasil keputusan, rencana, atau perbaikan yang lebih efektif, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas kepuasan dengan melibatkan orang-orang yang melaksanakannya.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.